Di antara kecerdasan bahkan dengan seorang perempuan janda menjawab kecurigaan dan ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? menjawab kecurigaan bahwa Nabi tidak berpoligami ketika masih punya istri Khadijah. Karena Khadijah ini menganut Nasrani yang tidak mengenal poligami. Maka Nabi tidak berpoligami. Ini juga tuduhan yang sangat salah dan tidak ilmiah. Saya baca dalam kitab Rawa'iul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam fil Quran, karya ulama besar Ali As-Sabuni yang reputasi ilmiahnya sangat mendunia. Beliau adalah pemimpin ulama-ulama Suriah. Nah, saya baca di dalam Rawa'iul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran, di jilid 2 halaman 277. Kenapa Rasulullah menikahi Khadijah tidak berpoligami? Ini dijawab oleh Ali As-Sabuni. Satu, li'annahu kana zawajal aqli lil aqli. Karena ini adalah perkawinan manusia yang berakal tingkat tinggi dengan manusia yang berakal tingkat tinggi. Satu. Bukan berarti mengatakan istri yang lain kecerdasannya itu bodoh, bukan begitu. Bukan berarti mengatakan istri Nabi yang lain itu bodoh, bukan. Istri Nabi yang lain itu juga cerdas semua, pintar semua, mulia semua, bersih semua, berakhlakul karimah semua. Nah, yang kedua, lam yakunil gharad minhu qada al-watar wasyahwah. Menikahi Khadijah tidak ada tujuan keinginan hajat syahwat dan hajat libido, hajat seksual. Wa innama kana hadafan insanian samian. Dan pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah hadafan, tujuan insanian, kemanusiaan, humanisme yang tingkat tinggi, samian, keluhuran yang tingkat tinggi. Dan Khadijah ini manusia yang cerdas. Di antara kecerdasannya Khadijah, bukti liquwati akliha, Khadijah berakal yang sangat kuat, wasadadi ra'ya, dan akurat dan validitas dan kebenaran ide dan pendapat Khadijah radhiyallahu anha. Ketika hati Nabi gemetar, pengalaman pertama bertemu dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira, akhirnya Nabi merasakan ketakutan dan pulang.
dan minta kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, minta kepada keluarga, selimuti aku selimuti aku. Apa kata Khadijah? Absyir, Rasulullah, gembiralah, tidak usah begitu, demi Allah kamu selamanya tidak akan dihinakan oleh Allah karena kamu ahli bersilaturahim dan kamu manusia yang jujur dalam bercerita, tidak pernah bohong, dan kamu memikul beban-beban yang berat, ahli menolong manusia, dan kamu suka memberi orang yang tidak punya, dan ahli menyuguhi tamu, menjamu tamu, dan menolong banyak orang ketika menghadapi musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi semacam konseling, ya, semacam konseling nasihat dari Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membesarkan hati Nabi dan menunjukkan kecerdasan Khadijah. Maka Rasulullah tidak terfikir untuk beristri yang lain karena sudah cukup menguntungkan dakwah, siasatu dakwah, strategi dakwah, kemudian sasaran dakwah, kemudian kebutuhan-kebutuhan finansial untuk berdakwah. Ini sudah dibantu sepenuhnya oleh Khadijah. Maka Rasulullah menghabiskan masa mudanya itu dengan Khadijah. Falam yatazawwaj 'alaiha, tidak berpoligami. Wala ahabba ahadan misla hubbihi laha, dan Rasulullah tidak mencintai satu orang seperti cinta beliau kepada Khadijah. Nah, ini luar biasa dan ini manusiawi. Kenapa sesudahnya poligami? Itu ada hikmah-hikmah tersendiri. Kenapa setelah Khadijah Rasulullah itu berpoligami dengan banyak istri? Itu ada makna sendiri, ada faedah-faedah sendiri.